struktur atom kita tahu ada 3 subatom. Yang kita tahu ada proton, ada neutron, ada elektron. Elektron ini mengelilingi inti atom. Dan inti atom isinya ada apa? Neutron dan Neutron, Pak. Proton dan neutron. Ya kan? Ini elektron. Elektron ini mengelilingi inti. Ya, dari model atom Bohr itu menjelaskan bahwa elektron itu mengelilingi inti berbentuk lintasan seperti ini. Nah, di luar inti atom ada elektron yang bergerak, selalu bergerak dia mengelilingi inti. Bagaimana dia bisa bergerak? Karena dia bermuatan. Bagaimana dia bisa mengelilingi inti? Dia bisa mengelilingi inti, dia seperti apa? Melingkarkah? Atau bergelombang? Anda pernah kaji? Yang tahunya mengelilingi inti saja. Dan jika ada atom berinteraksi dengan atom lain, yang akan interaksi adalah elektronnya kan dengan elektron yang lain. Pemakaian bersama elektronnya kita sebut dia akan membentuk ikatan kovalen. Betul? Ya. Kalau elektronnya dipakai bersama. Tapi kalau serah terima elektron, misalnya dia di sini kurang 2, di sini ada 2, sehingga dia masuk ke sini. Ada namanya ikatan ionik atau serah terima elektron. Jadi yang berperan atom satu dengan yang lain berinteraksi itu adanya interaksi antara elektronnya, apakah dipakai bersama, ada serah terima, segala macam. Nah, lintasan yang dibilang Bohr itu memiliki jumlah elektron maksimum. Di sekitar inti, paling dekat dengan inti, itu jumlah elektronnya lebih sedikit daripada yang di luar. Ya, ini lintasan 1, misalnya kita sebut ini lintasan 2. Lintasan 1 dalam atom itu hanya dikelilingi oleh 2 elektron. Pak, kenapa elektron tidak mau masuk terlalu dekat? Misalnya di sini jumlahnya ada 1000 ya, di lintasan 1. Kita tahu elektron sama elektron kan tolak menolak. Kalau ada elektron sama elektron. Dan sejatinya elektron-elektron itu mengelilingi inti atom itu ingin mendekat ke inti. Kenapa? Karena inti itu bermuatan positif. Negatif, ada positif, ya berinteraksi kan. Ada tarik-menarik. Paham sampai sini? Halo? Ya, Pak. Ya. Jadi dia lebih dekat dengan inti, lebih tarik-menariknya kuat. Sehingga energi tarikan ke inti itu lebih kuat daripada yang di luar. Ya sama kayak ada ring 1, ring 2, ring 3 gitu ya. Ada gula, ada semut, semut yang dekat banget dengan gulanya itu pasti tarikannya lebih kuat. Nah, elektron ini mengitari inti dia melingkar, tapi dia bergerak seperti partikel gelombang. Seperti ini. Dan tidak ada postulat sampai setelah Bohr keluar itu, belum ada postulat melihat dan bisa memprediksikan keberadaan elektron itu di mana. Bohr hanya bilang bahwa elektron itu ada lintasan 1, 2, 3, seterusnya. Tapi elektron itu bagaimana bergeraknya, nah baru masuk ke teori kuantum menjelaskannya berdasarkan persamaan gelombang.
Itu nanti yang kita akan jelaskan. Sebenarnya persamaan gelombang elektromagnetik. Sekarang saya tanya, kalau ada cahaya, cahaya itu apa sih? Gelombang juga kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, itu magnetik ya. Jadi sebenarnya itu bentuk dari foton. Dia punya frekuensi, dia punya panjang gelombang, ya, dan dia punya tetapan namanya tetapan Planck. Jadi punya konstanta. Tapi cahaya itu dia punya frekuensi gelombang dan panjang gelombang tertentu. Apa yang terjadi kalau cahaya itu mengenai atom? Ini aja, ini kan ada atomnya. Oh, dia ada cahaya nih. Apa yang terjadi? Yang terganggu yang intinya kah atau elektron? Elektronnya, Pak. Elektronnya, Pak. Bayang ya. Jadi kalau ada gelombang cahaya masuk ke sini, taruhlah dia di paling luarnya adalah lintasan kedua. Ada gelombang cahaya masuk ke sini. Sementara elektronnya lagi enak mengintari inti. Kan dia akan makin dekat ke inti kan ya, semua. Tapi energinya yang paling dekat adalah lintasan pertama. Saat ada cahaya, apa yang terjadi terhadap elektron? Terganggu dia. Membuat elektron ini ingin terlempar keluar. Benar nggak? Ada lintasannya sendiri, ada gelombang mengganggunya dia, cahaya, membuat elektronnya terempas keluar. Karena dia dapat energi tinggi dari cahaya. Apa yang terjadi saat dia terempas keluar? Dia ke lintasan yang terluarnya mungkin, atau ya jaraknya akan lebih besar daripada elektron yang ada di lintasan sebelum. Ya, itu kita sebut. Jadi dia akan pindah ke tingkat energi yang lebih tinggi atau ke tingkat lintasan yang lebih tinggi. Nah, itu kita sebut namanya eksitasi. Jadi saat dia tereksitasi, artinya ada gelombang, dia diberikan gelombang elektromagnetik sehingga dia elektronnya tereksitasi. Saya tanya sekarang, saat elektron tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi atau ke lintasan yang lebih luar, dia kemana? Dia lebih menjauh ke inti. Tapi kalau dia sudah terlempar, masih ada inti atom walaupun jauh, keinginan elektron itu kalau tidak ada yang mengganggu ya, kalau tidak ada atom lain untuk berinteraksi, dia ingin ke tempat yang lain, ke tempatnya yang semula. Kan secara gravitasi yang narik dia itu kan itu positif, inti. Jadi dia akan kembali lagi ke tingkat energi yang bisa semula, bisa sampai ke dasar. Bisa juga ke tingkat energi ya, misalnya ini 1, 2, ini N sama dengan 1, N sama dengan 2, ini 3 misal. Elektronnya di sini, saat dikasih cahaya, dia pindah ke misalnya ke 4. Nah, ini kita sebut dia tereksitasi. Nah, dia bisa turun lagi ke tingkat energi 3, 2, atau 1. Selama, ini kan inti, selama tergantung dari energi yang dipancarkan oleh cahaya tersebut. Dan energinya di saat dia terpental. Nah, ya kembalinya elektron ke tingkat energi yang lebih rendah, itu kita sebut namanya emisi. Nah, emisi
itu adalah biasanya dia menghasilkan atau melepaskan energi cahaya kembali. Oleh karena itu, kenapa kita selalu lihat logam atau atom itu berwarna? Salah satunya dia memancarkan cahaya. Kalau pada panjang gelombang, karena dia teremisi, dia jatuh dari tingkat energi tinggi ke energi yang rendah. Jadi ini energinya lebih tinggi ke atas. Semakin ke atas energinya lebih tinggi, membutuhkan energi tinggi untuk elektronnya bisa keluar. Ya. Oke. Itu pendahuluannya. Jadi yang kita akan bahas itu bagaimana struktur elektronik dalam atom dan juga teori kuantumnya. Kita tahu radiasi elektromagnetik itu berasal dari energi cahaya. Cahaya itu bisa lambat pada kecepatan 3 kali 10⁸ meter per second. Gelombang itu atau kita sebut osilasi, itu adalah sistem yang fluktuatif dalam intensitas elektrostatik berdasarkan kekuatan magnet. Gelombang itu ciri-cirinya dia punya puncak dan lembah. Benar? Ada lembah dan puncak. Seperti ini. Dan punya panjang gelombang. Amplitudo itu adalah lebar puncaknya. Dan kalau panjang gelombangnya semakin besar, seperti ini, sama yang di sini, sama yang di bawah ini, frekuensinya gimana? Mana yang lebih tinggi frekuensinya? Yang di atas atau yang di bawah? Yang di bawah. Frekuensinya lebih tinggi daripada frekuensinya. Dan panjang gelombang itu adalah jarak antara dua titik yang identik pada gelombang yang turut. Nah, orang zaman dahulu memprediksikan pergerakan elektron. Ya, itu seperti gelombang. Walaupun ini adalah lintasannya, tapi dia bergerak seperti gelombang elektromagnetik, gelombang cahaya. Jadi kalau ada gelombangnya datang di sini dari cahaya, mengganggu, nah ini akan merubah frekuensi dan panjang gelombangnya, ritme dari gelombang pergerakan elektron. Oke, itu kita awali dengan pergerakan elektron dan adanya karakteristik gelombang cahaya. Kemudian ada frekuensi, jadi frekuensi itu jumlah gelombang yang melewati suatu titik dalam waktu 1 detik. Frekuensi satuannya adalah hertz. Kalau panjang gelombang, simbolnya adalah lambda, satuannya apa? Nanometer. Anda bisa konversi meter ke nanometer, atau sentimeter ke nanometer, bisa ya? Halo? Ya, Pak. Ya. Karena nanti yang Anda hitung itu adalah berapa energi pada panjang gelombang dan frekuensi tertentu tersebut. Nah, kecepatan rambat gelombang kita bisa sebutkan yaitu berapa besar frekuensi dikali lambda. Kan kita tahu ada namanya Hc per lambda ya. Betul? Itu nentuin apa? Energi foton. H kali F atau V kalau di bahasa Inggris, frekuensi. Nah, kecepatan rambat gelombang itu adalah lambda dikali F-nya kan. Karena F itu adalah C per lambda. H itu adalah tetapan Planck, konstanta Planck. Kenapa? Planck itu sebenarnya dia punya percobaan. Dia mau tahu dengan cepat rambat cahaya seperti ini pada panjang gelombang dan frekuensi tertentu,
Berapa sih sebenarnya untuk satu fotonnya energi yang dihasilkan? Makanya dia kalikan dengan 6,6 berapa? 2 ya? Joule second pangkat ini. 1. Tapi ini sebenarnya tetapan. Nah, energi yang kita dapatkan adalah energi foton. Dihasilkan. Jadi pada 1873 ini sudah mengusulkan bahwa sinar tampak terdiri dari gelombang elektromagnetik yang memberikan radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik adalah emisi dan transisi energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Nah, kalau kalian Anda lihat, ini sudah dipetakan semuanya ya. Panjang gelombang, frekuensinya, dan radiasi. Tadi Hertz itu apa? Getaran per detik ya, satuan. Jadi Anda bisa cari nanti hubungannya antara meter dengan second kan nanti. Maksudnya satuannya untuk E sama dengan HF tadi atau HC per lambda. Ini kan bisa Anda dapat satuannya nanti adalah Joule, energi foton. Kalau Anda lihat di sini, ini adalah tipe radiasi yang dihasilkan. Ini saya nggak minta Anda hafal, tapi yang Anda harus tahu adalah yang daerah ini. Kenapa? Karena daerah ini adalah daerah yang kita bisa mendekati daerah yang kita bisa lihat. Anda tahu warna Meiji Kuhibinyu itu adalah daerah visible. Ini daerah yang bisa dilihat kasat mata. Visible. Itu panjang gelombangnya dari 400 sampai 700 nanometer. 400 warna biru, ungu ya. Ini warna merah. Kemudian adalah sinar UV. Sinar UV itu biasanya dari sinar kosmik, dari matahari atau dari yang lain, yang dimana panjang gelombangnya lebih rendah. UV itu sekitar 200 sampai mendekati 400. Dan infrared itu di atas 1000. Ya. Atau ya di atas 1000. Di atas 1000 kilometer. Panjang gelombang. Kalau Anda lihat di sini, panjang gelombang yang paling panjang itu adalah gelombang radio. Panjang gelombang yang paling pendek itu adalah sinar gamma. Frekuensi yang paling tinggi adalah sinar gamma. Frekuensi yang paling panjang, yang paling rendah, tinggi, rendah lawannya, adalah gelombang radio. Apa yang Anda bisa simpulkan di sini? Berarti ini ya Pak, kalau semakin pendek semakin pendek gelombangnya itu makin tinggi frekuensinya Pak. Sebaliknya semakin panjang gelombangnya semakin kecil frekuensinya Pak. Ya. Berarti frekuensi dan panjang gelombang itu berbanding terbalik. Saya sekarang nanya, bagaimana energinya? Betul tadi ya, Fajar. H dikali. Berarti energi ini akan berbanding lurus dengan frekuensi. Jadi energinya juga akan semakin tinggi kalau frekuensinya semakin tinggi. Betul? Halo? Iya, Pak. Betul Pak. Betul. Sepakat ya semua. Karena nanti kalau di kuis untuk struktur atom, pertanyaan pertama itu hubungannya antara frekuensi, energi, dan lambda. Dan suatu foton, misalnya, energi pada foton, paket-paket cahaya, memiliki frekuensi sekian. Berapa panjang gelombang? Apakah berada dalam daerah sinar tampak? Ya, kita bisa tahu bahwa
lambda sama dengan C per F. Nah, sedang kita dapat 5 kali 10 pangkat 3 meter. 10 pangkat 3 meter itu sama dengan berapa nanometer? 10 pangkat 12 ya. Betul nggak? Itu. 1 meter itu 10 pangkat 9. 1 nano itu 10 pangkat min 9. Yang seperti ini jangan salah. Berarti dia masuk ke gelombang radio karena panjang gelombangnya gede. Frekuensinya rendah, energinya rendah. Paham sampai sini? Paham, Pak. Oke. Siaran manapun, Anda bisa tahu energinya berapa. Panjang gelombangnya berapa. Ini misalnya WCBS. Berapa lambdanya? 341 meter. Jadi Anda bisa menghitung berapa sumber panjang gelombang yang dipancarkan oleh siaran WCBS. Ya tergantung frekuensinya saja. Kilohertz itu kan 10 pangkat 3 getaran per second. Jadi 341 meter. Berikut daftar peningkatan frekuensi X-ray, sinar biru, sinar orange, gelombang radio. Manakah urutkan dari yang kecil ke besar? Peningkatan frekuensi. Gimana? Yang D, Radio Pak. paling kecil Pak frekuensinya. Yang D ya. X-ray, sinar gamma itu pasti frekuensinya besar. Gelombang radio pendek, frekuensinya rendah. Nah, spektrum elektromagnetik ada pada panjang gelombang visible yaitu 400 sampai 700 nanometer. Dia memberikan spektrum warna. Jadi kalau warna ini digabung, ini jadi putih. Jadi kalau ada yang kita lihat warna putih, saat kita pancarkan dengan dipisahkan dengan prisma, dia jadi Magic Webinio. Ini punya panjang gelombang berbeda. 700, ini bisa 400 nanometer. Nah, percobaan untuk teori atom melihat hubungan antara cahaya partikel dengan gelombang radiasi elektromagnetik terhadap atom itu dikaji dari 1800 sampai 1900-an. Jadi materi dan energi itu dibilangnya adalah distinct. Materi itu dari partikel, energi itu gelombang cahaya. Menganggap dulu itu suatu yang berbeda. Tetapi 1900-an beberapa eksperimen menunjukkan ide tersebut tidak benar. Karena ada eksperimen elektron dalam atom seperti partikel bermuatan. Kenapa partikel bisa bermuatan? Dan menunjukkan seperti gelombang cahaya. Nah, Max Planck dan Albert Einstein ini yang dulu menemukan bahwa radiasi elektromagnetik merupakan paket kecil berupa energi. Jadi energi foton itu baru mereka yang temukan. 1800-an itu masih menganggap cahaya sama materi beda. Tapi ternyata ada hubungan. Nah, kita sebut adalah energi foton. Tiap foton itu bergerak dengan kecepatan cahaya, gelombang dengan frekuensi tertentu. Sehingga ada hubungannya E sama dengan H kali F. Dengan konstanta Planck. Yang menentukan setiap radiasi yang dihasilkan, energi radiasi yang dihasilkan untuk satu fotonnya, yaitu 6,626 kali 10 pangkat min 34 joule second. Nah, di sini kita bisa tahu berapa frekuensi dengan radiasi sekian untuk tiap foton. Nah, tinggal masukkan aja E sama dengan HC per lambda. Di sini adalah F sama, kita mau cari frekuensinya, E per H, kan? Sehingga kita bisa dapat 5,087 kali 10 pangkat 14 Hertz. Paham? Mau nanya Pak, H itu tadi apa sih Pak? H, konstanta Planck.
Ini satuannya adalah hertz atau per second, getaran per detik. Kalau yang ini adalah meter per second. Paham? Ada yang mau nanya? Nah, terkadang ada yang mau jual penentuan energinya, dia tidak melihat per fotonnya, tapi dia juga bisa dihitung dari per mol foton. Gimana caranya? Nanti kita coba lihat. Bagaimana caranya kita awalnya yang kita dapat energi. Ini adalah per fotonnya. Terus kita mau rubah ke per mol foton. Jadi tiap mol fotonnya dikali dengan bilangan Avogadro. Betul nggak? Bilangan Avogadro kan itu partikel per mol. Mau ion, mau atom, mau molekul, mau foton. Itu bisa kita konversikan energinya per mol. Radiasi pemanas microwave dengan frekuensi sekian megahertz. Mega itu 10⁻⁶ Hz. Tentukan energi foton. Di sini Anda konversi dulu 2450 ke Hertz. Hertz itu 10⁻⁴. Kemudian kalikan dengan konstanta Planck. Biasanya konstanta Planck sudah diketahui ya di soal. Sekitar 1,62 kali 10⁻⁻24 Joule. Nah, bagaimana kita rubah bisa jadi Joule per mol? 23. Akan lebih besar nggak? Lebih besar kalau per mol. Jadi kayak 10⁻⁻1 ya. Joule per mol. Nah, nanti di soal itu bisa saja yang ditanya adalah Joule per mol. Oke, kita lihat lagi soal. Sebelumnya Anda melihat warna merah dalam kembang api. Mengemisikan cahaya pada 650 nanometer. Mengemisikan cahaya artinya apa? Elektron turun dari tingkat energi tinggi ke energi yang lebih rendah. Ya, tadi kan sudah. 650 nanometer. Logikanya gimana? Kalau misalnya lambdanya 650 nanometer. Ini kan panjang gelombangnya cukup besar ya. Tapi ini di daerah visible. Ya, betul nggak? Tadi visible itu 400 sampai 600. Itu analisis pertama. Artinya warnanya antara magico hibinium. Tapi kayaknya dia ke arah merah. Merah kan 700. Sampai sini ngerti? Iya, Pak. Hitung energi foton dan panjang gelombang tersebut. Hitung energi foton per mol pada panjang gelombang tersebut. Ini mungkin pada ya. Nah, di sini Anda dapat energinya yang mana. Ya, Anda tinggal masukin Hc per lambda. Anda kalikan dengan Avogadro untuk cari Joule per mol. Ini jawabannya yang ada. Silakan hitung dulu.
Jawabannya ke yang C, benar nggak? Pak, mau nanya. Ya, Ini C-nya tuh berarti pakai yang 2,998 kali 10⁻8 itu kan, Pak? ya mau 3 juga nggak apa-apa. Tapi Oh, kalau ini kan dari Brady soalnya, dan iya. infonya tadi dari Brady itu 2,99. Oke, berarti masukin 2,99 aja. Oke, kasih Pak. Ya. Aduh, ini coret-coretannya salah. Kok jadi kegeser ya? Jadi jawabannya 3,1 kali suhu pangkat min 19 joule. Ini coretnya di sini sebenarnya ya, di second sama di meter ya. Sehingga tinggal joule. Sampai sini mengerti nggak? Kemudian kalau kita masukkan ke bilangan Avogadro, oh ini masuknya 3 ya. Tapi nggak apa-apa. Oh, Brady nggak konsisten juga. Oke. Jadi untuk sebuah cahaya foton, untuk 1 mol foton, itu jadinya 1,8 kali 10 pangkat 5 joule per. Sampai sini ngerti nggak? Benar nggak hitungannya? Halo? Hitungnya sama Pak, tapi yang aku N-nya itu 3,05. Nggak apa-apa. Karena pakai yang mana? Pakai 2,99 atau 3? Oke, ada yang mau ditanya? Paham ya? Paham, Pak. Putri paham? Anissa Ramadhani paham? Aman, Pak. Nah, apa saja yang dilakukan Planck sama Einstein waktu itu? Kita belajar fisika sedikit ya, karena atom ini kan dibahas juga di fisika ya. Tapi atom hidrogen, oh, kalau nggak salah. Betul nggak kalau fisika itu bahas? Nah, misteri fisika abad ke-19 itu ada masalah mereka. Karena melihat bagaimana hubungan energi dengan partikel, dia mencoba mengaitkan dengan pendekatan fisika klasik. Ada namanya radiasi benda hitam, efek fotolistrik, dan spektrum garis unsur. Nah, 3 hal ini mempostulatkan bahwa ada hubungan antara elektron dari partikel terhadap radiasi elektromagnetik atau dari gelombang. Sehingga muncullah itu energi foton mau per molnya atau per satu cahaya foton dari 3 eksperimen. Di situ kita bisa lihat bahwa elektron itu bisa pindah ke
keadaan tingkat energi yang lebih tinggi atau ke kulit yang lebih tinggi, lintasan yang lebih tinggi, kemudian dia bisa mengemisikan cahaya di saat dia berpindah ke kulit yang lebih rendah atau lapisan lebih rendah. Nah, radiasi benda hitam itu melihat bahwa semua materi temperatur di atas 0 Kelvin mengemisikan radiasi elektromagnetik. Dan jadi saat diberikan cahaya, pasti dia akan mengemisikan radiasi magnetik. Pasti dia akan memberikan sinar, memancarkan sinar, meradiasikan radiasi elektromagnetik. Sebaliknya, semua materi juga dapat menyerap sebagian radiasi elektromagnetik tersebut. Objek yang dapat menyerap semua radiasi disebut benda hitam. Jadi ada cahaya dari manapun di sini, ya, benda hitam itu akan menyerap radiasi elektromagnetik. Ya, kenapa? Karena kan ada elektron nih, ada elektron di sekeliling materi. Saat elektron itu foton itu masuk mengenai elektron, elektronnya terlempar sehingga cahaya masuk, sehingga diserap radiasi cahayanya, elektron yang terlempar. Dan ketika benda hitam ada dalam keseimbangan termal, emisinya memiliki distribusi frekuensi tertentu yang bergantung pada temperatur. Jadi kalau misalnya ada temperatur, ini bendanya semakin panas misalnya, ya pasti emisinya memiliki frekuensi yang berbeda juga. Karena kenapa? Kalau temperaturnya bendanya itu panas, temperaturnya tinggi, gerak elektronnya semakin cepat kan? Betul nggak? Awalnya dia baik-baik saja, gitu ya, mengelilingi inti, kemudian ada cahaya sehingga dia terlempar. Tapi kalau dia bergerak, ada energi kinetik antara elektron satu dengan yang lain. Akibat adanya temperatur, ditembakkan suatu cahaya, wah dia bisa elektronnya berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi daripada yang biasanya. Itu ya. Karena kalau ada keseimbangan termal, emisinya memiliki distribusi frekuensi tertentu. Tapi itu bergantung pada temperatur. Nah, kuantum untuk radiasi benda hitam itu dipostulatkan oleh Max Planck, mengungkapkan bahwa spektrum yang dipancarkan benda hitam itu merupakan foton. Jadi yang dihasilkan warna-warni ini pada panjang gelombang tertentu itu adalah foton. Jadi saat dia mengemisikan cahaya itu ada kuanta energi yang merupakan radiasi dan bukan merupakan radiasi yang bersifat kontinu. Jadi udah saat energinya habis hilang, jadi radiasinya juga hilang. Foton itu bergerak pada kecepatan cahaya dan energinya sebanding dengan frekuensi tetapan cahaya seperti ini. Ya. Dan energi itu bertambah dan berkurang sejumlah bilangan bulat, bukan pecahan. Jadi 1 foton, 2 foton, 3 foton, 4 foton, 5 foton. Jadi kuanta energinya atau paket energinya itu bulat, bukan pecahan. Makanya kita lihat berapa joule per fotonnya. Untuk 2 foton ya tinggal dikali 2. Untuk 3 foton berapa? Efek temperatur pada radiasi benda hitam melihat adanya distribusi radiasi benda hitam. Mereka mendapatkan kurva distribusi energi yang tergantung pada temperatur. Jadi kalau dilihat ini 3.000, 4.000, 5.000. Ya. Panjang gelombangnya kalau yang 5.000 distribusinya pasti lebih tinggi. Ya, butuh distribusi lebih tinggi. Puncak radiasi menurunan juga menggeser panjang gelombang. Kalau 3.000 dia ke 1, panjang gelombang di puncaknya mendekati 1, nah ini dia makin lama makin mundur. Karena kita tahu bahwa panjang gelombang lebih tinggi, frekuensinya rendah. Nah, kalau dia bergeser ke panjang gelombang yang lebih rendah, frekuensinya meningkat dong. Betul nggak? Halo? Iya, Pak. Ya, jadi dia bergeser ke kiri, itu karena frekuensinya meningkat. Karena ada gerak acak
elektron tadi karena temperatur, sehingga lambdanya semakin kecil. Frekuensinya besar. Jadi pas di sini lambdanya menurun, frekuensinya bisa. Adanya puncak intensitas emisi radiasi tidak dapat diterangkan oleh fisika klasik. Mau semakin pendek panjang waktu, semakin tinggi intensitasnya. Nah, fisika hanya melihat hubungan antara temperatur, frekuensi, dan panjang gelombang. Nah, kimia itu bisa melihat di manakah elektronnya pada tingkat energi tinggi, mengemisikan cahayanya ke tingkat energi yang rendah, yaitu berdasarkan kulit elektron. Kemudian ada namanya efek fotolistrik. Efek fotolistrik itu terlepasnya elektron dari permukaan logam. Nah, ini yang tadi awal-awal saya bilang elektron itu terlempar dari permukaan suatu inti atom. Dari awalnya mengenai inti di lintasan, dia terlepas dari permukaan logam. Ini mempostulatkan bahwa kemana ada hubungannya dengan elektron ternyata, atau sebagai subatom dari atom, dari inti atom, dari atom itu sendiri. Atom kan isinya proton, elektron, neutron. Inti atom isinya proton dan neutron. Betul ya? Nah, elektron akan terlepas bila frekuensi cahaya menghasilkan energi melebihi energi ikat elektron. Energi ikat elektron itu energi yang dia masih terikat di dalam lintasan. Jadi dia masih ada di dalam lintasan bergerak, itu disebut masih jadi masih ada batasnya. Nah, kalau dia sudah melewati batas ini, dia akan terlepas. Contoh, cahaya ungu menyebabkan terlepas elektron pada permukaan logam kalium. Tapi ketika permukaan logam disinari cahaya merah, pelepasan elektron tidak teramati. Apa bedanya? Ini panjang gelombangnya kan beda. Ini lambdanya 700. Betul? Ini lambdanya 400. Saat diberi frekuensi tinggi, dia lepas. Tapi pas di sini frekuensinya rendah. Artinya, pada frekuensi rendah ini, dia masih di bawah energi ikat elektron. Masih terikat dia di dalam lintasan. Kalau ini sudah melebihi energi ikat elektron. Paham sampai sini? Nah, ini adalah percobaan di mana kita mau lihat hubungan antara frekuensi dengan lambda terhadap akibat lepasnya elektron. Jadi ini ada elektroda, kemudian di sini ada logam, kemudian diberikan arus. Sampai sini mengerti? Ada yang mau tanya? Nggak ada ya? Atau nggak ngerti? Paham, Pak. Amin. Einstein mengusulkan ide bahwa cahaya memiliki sifat partikel dan gelombang untuk menjelaskan efek fotolistrik ini. Jadi, partikel cahaya foton kan sudah dipostulatkan di radiasi benda hitam. Kemudian Einstein melihat bahwa energi foton harus lebih tinggi dari fungsi kerja. Nah, fungsi kerja ini itu adalah fungsi gelombang di daerah lintasan elektron. Sehingga kita bisa tahu energi kinetik elektron itu adalah berapa energi yang dihasil dari cahaya ya dikurangi energi, ini namanya kita sebut energi ikat elektron. Karena kalau dia sudah melebihi, ya berarti adalah dia lepas. Setiap logam memiliki nilai yang berbeda-beda. Kenapa? Karena dilihat dari jumlah elektronnya. Kan satu elektron, berapa elektron volt? 1,10 pangkat min 19 ya. Dari sini dia hitung. 1,6. Nah, fungsi kerja ini sifat intriksi dari logam yang definisikan sebagai energi minimum untuk mengeluarkan sebuah elektron pada permukaan suatu logam.
Jadi jika logam diberikan energi, dia melepaskan satu elektron. Inilah cikal bakalnya energi ionisasi. Jadi di mana dia energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron. Fungsi kerja sering dikaitkan dengan energi ionisasi, padahal keduanya memiliki perbedaan konsep. Kenapa? Energi ionisasi itu harus pada fasa gas. Jadi misalnya ada gas, logam, kemudian dia diberikan energi, dia menghasilkan dia menghasilkan elektron. Nah, ini kita sebut sebagai energi ionisasi. Artinya energi ionisasi itu artinya energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron dalam fasa gas. Aluminium ada berapa energi ionisasi? Biar dia sampai stabil. Nanti kita jelaskan di situ. Jadi di sini ada energi ionisasi namanya. Jadi kalau aluminium dari fasa gasnya ditambah energi menjadi aluminium. Kita tahu Al itu +3. Ya. Tapi dia bisa nggak jadi +1? Bisa. Kalau +3 berarti dia ada 3 energi ionisasi yang dihasilkan. Tambah elektron lagi, ini menjadi 2+. Ini ionisasi kedua. Kemudian ini 2+, tambah lagi energi, hasil lagi cahaya, radiasi elektromagnetik, jadi energi ionisasi ketiga. Bisa sampai energi ionisasi keempat? Bisa. Dan seterusnya. Tentunya variasi energinya macam-macam, beda-beda. Tergantung dia bisa lepas atau tidak. Kalau mudah lepas ya energinya pasti rendah. Kalau kalau butuh energi banyak berarti dia sudah stabil, diminta untuk keluar elektron. Saya udah pernah bilang ya, energi ionisasi itu seperti apa. Nah, model atom Bohr itu melihat pergerakan. Jadi kalau sudah dilihat oleh Planck lihat radiasi benda hitam. Kalau ada terus fotolistrik dan lanjutnya oleh oleh Planck, oleh Einstein. Nah, kuncinya ada 3 tadi ya. Planck melihat adanya paket terkuantisasi untuk energi, ya dari energi radiasi elektromagnetik. Yang kedua, Einstein bilang bahwa ada fotolistrik di mana ada elektron yang terlepas saat diberikan cahaya. Kemudian yang ada energi yang dibutuhkan minimum untuk melepaskan satu elektron dari yang seharusnya. Nah, si Bohr ini dia sudah mengetahui bahwa elektron itu mengelilingi inti berbentuk lintasan. Ada N1, N2, N3. Ini inti ya. Nah, dia hanya memisalkan atom hidrogen. Karena atom hidrogen elektronnya hanya 1 kan? Halo? Iya, Pak. Iya. Saat dia karena cuma 1, dia hanya bisa menjelaskan elektronnya itu dari hidrogen karena elektronnya cuma 1. Dia mempostulatkan 3 hal. Elektron hanya boleh memiliki energi tertentu, terkuantifikasi. Jadi saat dia bergerak pindah ke tingkat yang lebih rendah atau yang lebih tinggi, dia akan melepaskan menyerap atau melepaskan energi. Jadi saat dia pindah ke tingkat energi yang lebih tinggi atau ke kulit yang lebih tinggi, jadi kalau dia pindah ke sini, ini kita sebut tadi apa? Eksitasi. Dia menyerap energi foton. Saat dia pindah lagi ke sini, jadi kita sebut emisi. Dia melepaskan energi. Dan itu energinya bisa didapat dari itu tadi E sama dengan Hc per lambda. Paham sampai sini?
Kemudian yang kedua, cahaya diemisikan ketika elektron bergerak dari suatu tingkat energi ke tingkat energi yang lebih rendah. Jadi ada namanya eksitasi sama emisi. Jadi yang pertama adalah elektron itu kalau dia pindah ke tingkat energi yang lebih atau kulit yang lebih tinggi atau yang lebih rendah, itu pasti didapatkan dari energi yang terkuantifikasi, paket-paket energi. Atau kita sebut energi foton yang disebutkan oleh Planck tadi. Nah, energi itu bisa teremisikan, bisa tereksitasi. Tergantung elektron itu berpindah dari tingkat energi atau kulit luar ke dalam atau dalam keluar. Kalau dalam keluar dia tereksitasi, luar ke dalam dia emisi. Paham sampai sini? Tiga hal itu. Kemudian ini kan energi foton ya yang dihasilkan. Nah, energi pada kulit tertentu itu diturunkan oleh Rydberg namanya pada kulit tertentu. Jadi energi pada kulit tertentu itu didapatkan dari sama dengan min RH. RH itu Rydberg ya. Seper N kuadrat. Konstanta Rydberg. Konstanta Rydberg itu menunjukkan, kalau ini kan energi foton ya, atau cahaya ya. Nah ini Rydberg ini menghitung berapa sih energi untuk satu elektronnya bergerak ke tingkat energi yang lebih tinggi atau ke tingkat lebih rendah. Ya, dia menghitung sekitar 2,18 kali 10 pangkat min 18. H ini adalah atom hidrogen. Karena atom hidrogen elektronnya cuma satu. Minus ini artinya dia diberikan dia melepas dari tingkat energi tinggi. Dari rendah ke tinggi. Dia melepaskan energi. Halo? Dan N itu kita sebut adalah kulit. Nah, yang kita sebut berikutnya nanti ada terkait bilangan kuantum utama. N. Halo? Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, ini kalian baca saja. Ini saya ambil dari yang lain. Ya, terkait karena banyak cerita dulu di awal-awal biar tahu prosesnya. Kenapa langsung tiba-tiba kuantum itu ada ya. Kemudian pembengkokan gelombang ketika melewati dari suatu medium, kemudian ada efek fotolistrik tadi ya, kemudian ada dualisme gelombang partikel, ini semua dipostulatkan. Tapi kita tidak membahas ini dan tidak akan masuk ujian, tapi lebih ke arah paling apa yang disampaikan inti-intinya ini mereka ini Anda harus tahu. Ini sudah efek fotolistrik, ini sudah ya. Kemudian ini tadi, jadi energi ikatan ditambah energi kinetiknya. Tadi kan sama sih sebenarnya. Ini energi elektron ya. Energi Eka elektron sama dengan energi foton dikurangi energi ekat elektronnya. Nah, sebenarnya itu sama saja dengan ini. Jadi ini energi foton. Energi foton berarti energi ikatnya. Kan tadi Eka elektron sama dengan energi foton dikurangi fungsi kerja ya. Ini tadi ya. Nah, fungsi kerja itu energi ikat elektron, energi kinetiknya itu adalah ini. Jadi energi foton sama dengan energi ikat ditambah energi kinetik. Beda simbol saja. Halo? Paham? Jadi kalau di energi foton, ini kemarin masuk di ujian nih. Energi kinetik elektron ditambah fungsi kerjanya. Makanya tinggal ditambahkan. Jadi sebenarnya waktu di ujian itu yang ditanya adalah berapa energi kinetik elektronnya. Kamu kan bisa cari energi foton itu Hc per lambda. Ya, tinggal tambahkan aja fungsi kerjanya berapa. Fungsi kerja itu didapat dari ini beda-beda ya.
energi foton awalnya sebelum berpindah. Kemudian berpindah. Kan energi. Jadi kadang juga ada yang bilang fungsi kerja itu adalah energi ionisasi. Pertama. Kan beda, sorry, bukan energi. Konsepnya beda, tapi kan pengertiannya minimum untuk mengeluarkan sebuah elektron. Jadi ya sama, cuman konsepnya saja pada fase gas sama-sama. Jadi konsepnya adalah energi ionisasi itu kalau fase gas. Jadi kalau misalnya ada energi ionisasi, ada diketahui misalnya ini ada energi ionisasi, kemudian ada energi fotonnya, ada Hc per lambda, ada lambdanya. Anda bisa cari kan energi kinetik elektronnya berapa? Atau energi ikat elektronnya. Betul nggak? Halo? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi di soal itu waktu itu ada energi ionisasi berapa, kemudian ada frekuensinya berapa, atau ada berapa, lambdanya berapa. Tapi kalau ada frekuensi mah tinggal H kali F. Ya. Ada lambdanya berapa. Anda disuruh cari energi ikat elektron. Ya, tinggal masukkan ke sini. Nah, pada perciwan fotolistrik, kita bisa menentukan pada panjang gelombang tertentu energi kinetiknya berapa dari elektron. Misalnya energi pengikatan pada kalium. Nah, di sini ada energi kinetiknya diketahui. Panjang gelombangnya diketahui, berarti cari energi foton kan. Ini kok 337? Tadi 357. Nggak konsisten. Ya. Ini C per lambda. Kemudian ini energi kinetiknya. Nah, kita bisa tahu energi ikatannya sekian. Energi ikat elektron. Energi ikat elektron ini fungsi kerja. Oke, ada yang mau ditanya? Jadi fotolistrik itu bisa dilihat dari sini. Biasanya untuk percobaan fotolistrik, kita bisa menentukan energi ikat elektron. Sampai sini ada yang mau nanya? Kebanyakan dosen tidak membahas, tapi tidak terlalu membahas karena di buku kan. Hanya sekilas. Tapi masuk di ujian. Jadi kadang nggak kejawab kebanyakan. Padahal ya kita bisa lihat energi kinetik itu kan hubungannya sama temperatur. Ada energinya. Pasti masuk ke berapa yang diikat, berapa ada energi cahaya yang mengganggu dia kan gelombang. Nah, selisihnya itu antara energi foton dikurangi energi ikatnya, itulah energi kinetik. Biasanya energi kinetik diketahui, yang kalian cari biasanya energi ikat atau energi foton. Atau panjang gelombang, bisa. Sampai sini ada yang mau ditanya? Halo? Jadi ada dua sudah ya untuk menghitung. Pertama energi foton, Hc per lambda, kemudian energi ikat elektron atau fungsi kerjanya. Nah, bisa. Dan yang ketiga adalah energi pada kulit tertentu tadi ya, dengan dikalikan dengan Rydberg. Jadi bedakan tiga energi. Ditanya energi ikat kah, energi foton kah, atau energi elektron itu di kulit tertentu ya, atau di lintasan tertentu. Beda. Tadi yang pada lintasan tertentu, ya itu tadi, Rydberg. Ya, pada kulit 1, 2, 3, energi pada kulit tertentu. Sampai sini ada yang mau ditanya?
Oke, spektrum. Tipe spektrum radiasi elektromagnetik itu ada 3. Ada spektrum kontinu, yang Meiji Hibinio kalian terus lihat kayak pelangi ya. Itu spektrum yang kontinu. Spektrum ini dapat dibuat dengan memijarkan padatan atau gas pada tekanan tinggi. Ya pasti kalau lihat pelangi itu kan tekanannya tinggi ya di atas tuh ya. Ya nggak? Makanya spektrumnya dia kontinu, kelihatan terus Meiji Hibinio-nya. Kemudian ada namanya spektrum absorpsi. Spektrum absorpsi ini dapat dibuat dengan cara menyinari gas dingin dengan sumber cahaya kontinu. Jadi spektrum absorpsi nampak sebagai garis-garis gelap seperti ini. Nah, saat absorpsi ini dia menyerap atom itu menyerap cahaya. Nah, dia akan membentuk seperti ini. Kemudian ada namanya spektrum emisi. Spektrum emisi ini dibuat dengan cara memanaskan padatan gas pada tekanan rendah. Nah, ini yang radiasi yang diemisikan akan nampak sebagai spektrum garis berwarna-warni. Warna merah pada panjang gelombang 700, ini pada panjang gelombang ya 400, lebih rendah. Itu ya. Kalau spektrum absorpsi semuanya hitam karena dia nyerap cahayanya terus nanti dia tereksitasi. Spektrum garis hidrogen, spektrum garis yang telah diperoleh paling sederhana yang kita bisa tahu. Kenapa? Karena spektrum garis atom hidrogen ya karena elektronnya cuma satu yang bergerak. Ya kita bisa lihat di sini ada beberapa deret. Anda pernah dengar deret-deret ini? Pernah, Pak. Jadi kenapa hidrogen? Karena elektronnya cuma satu. Jadi orang dulu itu cuma memisalkan hidrogen terus. Makanya kan fisika ada bab untuk struktur atom hidrogen. Ini maksudnya ya terkait hubungannya ke kuantum. Ya. Tapi kimia sampai elektron banyak. Makanya nanti kita lihat ada bilangan kuantum. Nah, si fisika nggak akan bahas itu. Karena itu di kimia ranahnya. Spektrum garis hidrogen membentuk pola karakteristik pada emisi di daerah IR. IR itu biasanya deret Paschen. Deret Paschen. IR itu panjang gelombangnya berapa ya? Di atas 1000 ya. Vis 400 sampai 700. Ini di bawah 400. Ya, 200. Halo? 390-an. Pokoknya segitu. Oleh karena itu, dia menjadi spektrum garis yang paling intensif dipelajari. Kenapa? Karena hidrogen hanya sampai mengemisikan di daerah ini. Halo? Ada yang mau ditanya? Di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, deret Lyman itu daerah UV. Kulitnya paling dasar, N-nya 1. Balmer N-nya 2, Paschen N-nya 3, atau kulit pada lintasan yang ketiga. Emisi itu apa? Halo? Tadi baru aja nih. Melepas energi, Pak. Ya, elektronnya dari mana ke mana? Dari yang tinggi ke rendah, Pak. Dari tinggi ke rendah. Artinya apa? Kalau emisi, itu pasti dari tingkat energi tinggi ke rendah. Artinya dari kulit luar ke kulit ke dalam. Nah, kalau deret Paschen, itu dia akan jatuh paling maksimum di deret di N-nya sama dengan 3. Jadi kalau misalnya lintasan ini 3 ya. Elektron itu kembali lagi, ini kan 1 2 3.
Nah, elektron itu mengemisikan foton, dia cuma jatuhnya di sini. Ini kita sebut direct emission. Dan dia akan memancarkan panjang gelombang sinar pada panjang gelombang IR. Kalau dia jatuhnya ke sini, ini kita sebut direct, terus dia menghasilkan cahaya, memberikan radiasi elektromagnetik. Nah, ini kita sebut direct Balmer. Kalau dia jatuh di sini dan melepaskan energi foton atau radiasi, nah ini kita sebut sebagai direct Lyman. Paham? Makanya di sini ada N inisial, ada N final. Jadi kalau inisialnya dari 4, 5, 6 jatuh ke 3, itu kita sebut dia direct emission dan pasti panjang gelombangnya 1000. Kalau dia dari 4, 3, 6, 5, segala macam, jatuhnya di 2, finalnya, dia pasti menghasilkan panjang gelombang 400 sampai 700. Ini yang cahaya yang kita lihat dari emisi cahaya dari radiasi elektromagnetik dari satu permukaan atom atau partikel yang kita bisa lihat itu biasanya dari deret Balmer. Nah, kalau dia jatuh di deret 1 atau kulit yang paling dasar, dia akan masuk ke deret 5 dan dia akan memancarkan daerah UV. Nah, contoh misalnya ini atom hidrogen dengan elektronnya, ini energinya ya. Electron current associated dengan H2, ini contoh pembuatnya. Jadi atom hidrogen diberikan di sini pada bentuk gas. Kemudian diberikan radiasi cahaya di sini. Kemudian when a hydrogen atom undergoes transition, dia tereksitasi, terus dia mengemisikan cahaya. Jadi ada emisi cahaya di sini, dibelokkan nama prisma, kemudian nanti akan ada spektrum emisi. Spektrum emisi ini nanti kita bisa lihat kalau dia berwarna magicohibinium berarti dia di gelombang panjang gelombang vis, gitu ya. Nah, kalau IR nggak kelihatan biasanya. Cuman biasanya yang vis ini yang kita bisa lihat dia di deret Balmer. Nah, kita coba lihat. Dia teremisikan dari tingkat energi 3 ke tingkat energi 1. Panjang gelombangnya 102,6 nanometer. Energi 3, kemudian ada juga atom undergoes dari transisi dari energi tingkat 3 ke 2. Dia pada panjang gelombang 656,3. Halo? Kelihatan nggak gambar ini? Ini sama-sama dia mengemisikan foton. Mana energinya yang paling tinggi? Mana? Halo? Mana yang menghasilkan energi paling tinggi? Dari E2 ke E1 bukan, Pak? Nggak, di antara dua gelombang panjang gelombang itu. 102. 102 kan? Iya. Ini frekuensinya akan lebih tinggi dan energi fotonnya akan lebih besar. Energi emisinya. Sedangkan yang ini frekuensinya rendah karena panjang gelombang tadi hubungannya lagi. Energi fotonnya rendah. Jadi paling dia ngasih warna tapi habis itu misalnya dia warnanya 600 ya. 600 merah kan. Dia rendah. Ya. Pasti dia memberikan energinya cuma sebentar gitu ya, terus hilang. Warna merah. Tapi kalau 102 energinya tinggi, radiasinya lebih tinggi. Radiasi energinya masih lebih tinggi. Ini tadi ya, kalau untuk yang visible.
Jadi di sini ada gas hidrogen, kemudian masukkan ada cahaya di sini, ya. Kemudian akan lihat spektrumnya, ya, spektrum emisi. Karena dia diganggu kan dengan voltase sehingga dia tereksitasi, kemudian teremisikan, memberikan sinar tertentu. Jadi emisi itu dari tingkat energi tinggi ke rendah, ya. Oke, kita lihat soal coba. Mana proses emisi dengan panjang gelombang yang besar? Ini emisi bukan? Bukan ya? Bukan, Pak. Ini eksitasi. Jadi tidak mungkin A dan B. Sekarang antara C dan D. Mana yang panjang gelombangnya lebih besar? Yang D, bukan. Yang D. Ya. Jadi kalau dia jatuhnya agak dekat, panjang gelombangnya gede. Tapi kalau dia jatuhnya dari atas terus ke dasar, panjang gelombangnya rendah. Kenapa? Logikanya, kamu kalau mau masuk ke ring yang masuk ke dalam butuh energi. Saya mau masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini. Energinya besar nggak? Besar, Pak. Ya, energinya besar, frekuensinya besar, pasti panjang gelombangnya juga kecil. Sehingga saat dia mengemisikan, saat dia masuk ke tingkat energi rendah, dia akan menghasilkan energi radiasi yang besar. Gitu ya. Beda sama ini. Cuma turun sedikit. Frekuensinya juga rendah. Jadi panjang gelombangnya gede. Nah ini kunci nih ya. Kunci apa? Kunci bisa kamu menyelesaikan semua soal untuk yang menentukan energi dan panjang gelombang. Jadi tadi kalau dia jatuh dari tingkat energi 7 kulit ya, ini kulit 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya, dia masuk ke sini N-nya 3, itu kita sebut Paschen. Ada juga namanya bracket. Kalau bracket itu dia turunnya di 4. Jadi ini kita sebut biasanya adalah N initial awal. Ini N final, N final, N final gitu ya. N final. Nah, di sini panjang gelombang yang kamu dapatkan pasti kisaran UV kalau dia turunnya di Lyman. Ini kisaran visible dan juga UV sebenarnya. Kemudian kalau ini IR. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat selisih energi. Selisih energi adalah berapa energi yang di sini turun ke sini. Yang diemisikan kan itu. Berarti kita harus cari energi yang terkuantifikasi di tiap tingkat energi atau di tiap kulit. Nah, kita tahu tadi energi tiap kulit itu dari konstanta Rydberg kali 1/n atau bilangan kuantum utamanya kan. Nah, kalau misalnya ada 2, ada ini, misalnya dia turun ke 7 ke 1, berarti kan ada inisial, ada final, betul nggak? Halo? Iya, Pak. Jadi di sini menjadi positif jadinya ya. Jadi kalau kita masukkan ini ke sini, ini kita masukkan ini ke sini, ini jadi seperti RH-nya dikeluarkan, jadi 1/NI² min 1/NF². Ya, jadi inisial ke final seperti itu. Halo. Nah, contoh, hitung panjang gelombang foton yang diemisikan atom hidrogen ketika elektron turun dari tingkat energi 5 ke 3. Kalau Anda lihat soal ini, panjang gelombangnya kisaran berapa? Itu dulu Anda harus tahu. Jadi jangan langsung hitung. Jadi paling banter saya harus dapat panjang gelombang berapa? Hah? 1000-an bukan, Pak? Iya, di atas 1000. Jadi kalau kamu nanti hitung, dapat panjang gelombang 600, salah ngitung. Karena tadi
Kalau dia masuk ke 3, dia masuknya turunnya di 3, nanti dia passion, daerahnya adalah inframerah. Inframerah dua-duanya di atas 1000. Paham sampai sini? Mudah sebenarnya, nggak usah dihitung, tapi kamu bisa tahu pasti dapatnya di atas 1000. Kalau itu kisarannya. Nah, sekarang panjang gelombang eksaknya ya kamu masukkan di sini. Delta E sama dengan RH kali 1/NI kuadrat min 1/NF kuadrat. Itu final. Ini 2,18 kali 10 pangkat 18, betul? Ya. Ini energi satu elektronnya untuk berpindah dari kulit satu ke yang lain. Ya. Sekian dia. Nah, ini tinggal 25 kurang 9. Sehingga Anda dapat delta E-nya sekitar 10 pangkat min 19 Joule. Tanda negatif, positif itu artinya dia melepaskan atau menyerap. Dan kalau emisi kan kita sudah tahu dia melepas. Betul? Ya, Pak. Adsorpsi, menyerap. Oke. Nah, di sini Anda bisa dapat lambdanya. Nah, hati-hati dalam konversi lambdanya. Karena lambda ini Anda dapat dalam satuan meter. Nah, di sini Anda bisa cari dari meternya, Anda bisa konversi ke nanometer. Betul kan? Di atas 1000. Ini lambdanya adalah 1000. Ada yang mau tanya? Jadi kita bisa menentukan energi foton pada frekuensi panjang gelombang tertentu. Kita bisa menentukan energi ikat elektron, hubungannya sama energi kinetiknya. Kita bisa menentukan energi elektron pada kulit tertentu, atau yang disebut ya energi foton yang datang gitu ya sebenarnya pada kulit tertentu. Dan kita juga bisa menentukan selisih energi yang dimana dia mengemisikan energi foton dari kulit awal ke kulit dasar. Kulit yang lebih tinggi ke kulit dasar. Nah, dasarnya ada 4. Bisa dasarnya N sama dengan 4, yaitu turunnya di N sama 4. Kita sebut sama deret bracket. Kalau dia turun ke 3 itu namanya deret passion. 2 itu Balmer. Dan 1 adalah 5. Ya. Sebenarnya kita pelajari hal ini, itu kita bisa menentukan jika kita mengkonversikan. Kemarin kan kita sudah ngomongin tentang energi ya. Kalor, panas, energi termal. Nah, ini kalau kita mau mencari energi cahaya, energi yang dihasilkan dari struktur atom itu sendiri berapa. Atom itu memancarkan emisi cahaya, radiasi berapa. Itu bisa kita dapat dari sini. Oke, saya kira di SMA udah ya. Sudah pernah ini di SMA kan? Belum? Pernah. Pernah ya? Disinggung dikit doang, Pak. Disinggung dikit. Iya. Nah, kalau ini masuk disinggung tidak terlalu sedikit, banyak. Oke, sekarang kita bisa juga konversi. Sekarang kan kalau kita dapat energi sama dengan Hc per lambda, saya bisa dapat lambda dari Hc per E foton atau E per energi. Ya. Jadi kan kita bisa bilang bahwa energi sama dengan RH seper Ni kuadrat, N inisial seper Nf kuadrat. Final. Kalau kita turunkan ini Hc per lambda, ini sama dengan RH. Kemudian ini seper, tetap ya. Saya turunkan seperti ini.
Anda pernah dapat persamaan ini? Ini akan dapat RH yang baru. Pernah lihat ini? Halo? Jadi ini kan jadi konstanta baru. Bukan lagi 2,18 kali 10 pangkat 18. Tapi dibagi dengan kecepatan cahaya dan konstanta Planck. Nah, kita dapat 109,678. Ini. Sentimeter pangkat min 1. Atau kita sebut Rydberg konstanta Rydberg konstanta Rydberg. Di SMA Anda dapat ini atau yang energi? Yang itu yang kayak Limen terus apa sih namanya itu? Iya, maksudnya Anda cari seperlambdanya atau dari yang ini? Dari yang itu, Pak. Ini turunannya bisa ke sini. Belum turunan, Pak, belum. Oh, jadi kita bisa lihat dari seperlambda. Jadi maksudnya tidak harus dikali H sama C lagi. Tinggal bandingkan aja lambdanya berapa. Kan sebenarnya goalnya adalah kita mau tahu dia pada panjang gelombang berapa. Ya, kalau mau cari energinya tinggal dikali HC gitu ya. HC per lambda. Kalau tidak dicari energinya, cuma diketahui lambdanya atau mau cari lambdanya langsung, Anda bisa pakai seperti ini. Nah, ini konstanta 109.678 cm pangkat min 1. Ini sentimeternya kamu rubah ke nanometer. Ini dari Brady ya. Nah, kalau di Brady, inisial finalnya jadi N1 sama N2. N1-nya jadi kebalik kalau Brady itu. Jadi N1-nya itu dasar, N2-nya itu tak hingganya. Balik. Ya. Nah, contoh misalnya, Balmer series, N1 sama dengan 2. N2-nya 6, berarti kan dia turun dari 6 ke 2 kan? Ini nanti jadinya, tapi kalau di Brady itu apa sih namanya? Minus positifnya itu dimutlakkan. Jadi namanya juga kita sudah tahu emisi ya, ini pasti dia minus. Memang beberapa berdasar energinya pada panjang gelombang. Ya, karena kalau mencari panjang gelombang kan nggak mungkin minus ya. Nah, sehingga kita dapat seperti ini. Jadi 2 kuadrat min 1/6 kuadrat, masukkan 19678, Anda dapat 24372,9 cm pangkat min 1. Ya, tinggal masukkan seperkan, Anda dapat lambdanya, bagi sentimeternya, rubah ke nanometer. Di sini Anda dapat 410,292 nanometer. Nah, ini adalah warna ungu. Ungu kan 400-an. Dan Balmer itu adalah bisa menyerap, bisa melihat pada panjang gelombang UV dan phase. Sampai sini ngerti? Ada yang mau nanya? Oke, hari ini kita sampai sini ya. Kita coba satu soal dulu. Bilang kalau kecepatan atau tunggu Pak, saya mau screenshot. Tunggu Pak, saya mau nyatet dulu. Bilang aja ya. Nah, ini contohnya. Bisa saja yang ditanya bukan lambdanya, tapi N-nya. Kamu lihat lambdanya adalah 650,5 nanometer. Balmer. Betul nggak? Berarti turun ke N2. N yang lebih tingginya berapa? Jangan ditanya. Ya, kamu masukkan ke sini. Nanti kamu dapat N2 kuadrat.
Nanti di akar, ternyata dapatnya N-nya sama dengan 3. Ini kok kayak gini? Ini nanometer harusnya dicoret, sentimeternya dicoret. Ini N-nya sama 3. Jadi sebenarnya kita bisa mencari lambdanya atau tingkat energinya. Dia dari mana? Sehingga dia turun ke 2. Oke, absen sudah dibuka. Silakan absen. Jangan lupa absen. Sekali saja. Sudah bisa dibuka kan? Sudah. Oke. Ini juga sudah azan. Kita lanjutkan besok. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Terkait cerita kenapa elektron itu bisa mengantarkan radiasi. Belum, Pak, kalau saya. Pak, aku mau nanya, mau mastiin lagi. Tadi itu yang menghitung panjang gelombang itu untuk tandanya, yang minus itu untuk emisi, yang plus itu untuk absorpsi. Ya, kalau emisi itu kan dia melepaskan energi radiasi foton. Ya. Oke. Absorpsi kan dia nyerap. Nyerap baru dia terlempar. Ya. Oke, makasih Pak. Tapi di sini kan tidak melihat tandanya ya. Tapi kalau mau tak kasih tanda ya tidak masalah. Nah ini tadi contohnya ya, yang 1200-an ya. 5 ke 3 ini pasti passion. Oke, besok kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan struktur atom bisa beres. Nanti bisa minggu depan masuk ke ikatan kimia. Ikatan kimia lebih